yang bertujuan untuk memberikan
singkat. Oke, kita ceritakan seperti ini. Tahu nggak tadi, Alex, teman kita Fona jatuh di dalam kali, sepedanya sudah patah, kakinya dan bajunya sudah penuh lumpur. Kemudian lukanya sudah kena lumpur dan sangat bau. Nah, itu menceritakan suatu peristiwa yang kita dengar atau kita lihat
kami jalan teks satu aku cek kadang dek keliling meni masih pemandangan sawah yang hijau jatuh dan terluka adalah hal biasa namun semangat itu terus bersepeda selalu lebih besar. Nah, itu adalah contoh teks narasi dari kelompok 2. Menceritakan tentang bagaimana kisah masa kecil dengan sepedanya. Dia mengelilingi sawah, kemudian menceritakan juga masa kecilnya dengan kakeknya. Nah, dari yang ibu perhatikan, adik-adik kami semua masih kurang dalam membaca. Pengucapan dan intonasinya masih kurang tepat. Kemudian kurang percaya diri. Jadi ketika kita membaca teks narasi dan deskripsi, maka kita harus percaya diri. Kemudian membaca teksnya sesuai intonasi teks, isi teks. Kalau sedih ya sedih, kalau gembira ya gembira, ekspresinya, intonasinya. Nah, seperti itu. Sebelum kita lanjutkan materi kita, buat kalian ini sudah mulai ngantuk ya. Mari kita melakukan deskripsi. Silakan berdiri di tempat. Keluar dari kursinya. Bisa akan lanjutkan naik ya. Masih kan gerakannya? Ya hari Minggu ku turut ayah ke kota. Oke. 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik dengan istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda yang sudah baik jalannya. Tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik tak salah satu kuda. Tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik tak salah satu kuda. Nah, semakin cepat. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik dengan istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda yang sudah baik jalannya. Tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik tak salah satu kuda. Tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik tak salah satu kuda. Nah, yang terakhir dengan cara gerakannya karena cepat. Hanya beberapa orang saja yang fokus. Tepuk velocity. Sudah semua? Sudah. Ada energinya? Sudah. Bisa kita lanjutkan materi? Bisa. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Dan sekarang karena diskusi kelompok sudah siap, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi karena semangatnya sudah kembali dan energinya sudah terisi penuh, kita lanjutkan materi kita. Kemudian lama untuk membuat deskripsi singkat. Jika ada dari kami yang mau membacakan di depan teman-temannya, dipersilakan.
Silakan. Siapa? Udah. Ya, 2 orang boleh. Alis dulu yang pertama. Didengarkan. Nanti bukan. Saya akan membacakan contoh deskripsi tempat. Contoh deskripsi tempat: sebuah taman kecil disusun indah oleh pohon angsana yang bunganya mulai berguguran, bangku-bangku kayu yang tampak basah. Tepuk tangan. Nah, dari yang kalian dengarkan apa tadi deskripsi yang diceritakan? Ayo. Deskripsi tempat. Iya, deskripsi tempat. Itu salah satu contoh bentuk deskripsi. Nah, sudah benar. Kemudian teman kalian juga membacakannya dengan percaya diri. Kemudian intonasinya tepat. Selanjutnya, Sarif. Contoh deskripsi orang: dengan rambut ikal sebahu dan senyum yang selalu bersani di bibirnya, dia memancarkan aura kehangatan dan keceriaan setiap kali berbicara. Iya, tepuk tangan nih, keras. Teman kalian membacakan deskripsi tentang Orang. iya, tentang orang. Bagaimana cara penampilannya, cara dia tersenyum. Nah, itu contoh deskripsi yang sangat bagus. Kemudian juga pelafalan dan intonasinya sudah baik, percaya diri juga. Nah, seperti itu ya, adik kami bagaimana membacakan teks narasi dan juga teks deskripsi. Nah, sekarang Ibu kasih tugas di rumah, silakan ditulis. Tugas di rumah. Yang pertama yaitu mengulangi membaca teks-teks narasi dan juga teks deskripsi. Ulangi membaca di rumah supaya bisa mahir. Bagaimana cara-cara pelafalan dan intonasi membaca teks, membaca isi teks. Kemudian tugas kedua, pada pertemuan berikutnya Ibu akan menagih kalian untuk membuat contoh teks narasi dan satu contoh teks deskripsi. Dibacakan satu-satu di depan teman-temannya. Apa hasil dari tugas di rumah? Yaitu satu tugas membuat narasi teks dan juga teks deskripsi. Nah, itu adalah tugas adik kami di rumah. Kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu siswa diharapkan membacakan teks deskripsi dan narasi dengan baik dan benar. Kemudian percaya diri. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, mengapa kita mempelajari teks narasi dan juga deskripsi. Demikian saja materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bagi adik kita yang bertugas berdoa, silakan ke depan. Di sini. Silakan dikumpul les Bapak Ibu guru selanjutnya. Jadi kami silakan belajar di rumah. What a wonderful world.